Selamat datang pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Bapak Hongki Hadianto di semester yang kedua di kelas 5. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara tatap muka dan daring di video pembelajaran setelah kita menyelesaikan semester yang pertama. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang kedua. Sekarang sudah berada di kelas 5. Kita akan memulai materi kita pada hari ini di pelajaran ketiga tentang perkembangan komputer, pembelajaran sejarah perkembangan komputer. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen. Agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak akan selalu mengingatkan kembali, jaga kesehatan kalian. Pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain. Sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakai masker, segeralah pulang, mandi dan bergantilah pakaian yang baru. Cara menggunakan masker yang baik dan benar harus tertutup hidung, mulut, dan dagu. Mencuci tangan yang baik dan benar lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Perkembangan komputer. Pelajaran ketiga, perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer. Ini subbab yang pertama. Silakan buka bukunya di halaman 73 sampai 79. Ini buku yang kita gunakan, informatika. Ya. Ini digunakan untuk kurikulum yang terbaru. Pengganti kurikulum KTSP, ya. Kurikulum 2013. Oke, sebelum kita
memasuki pelajaran hari ini, kita melihat peta konsep. Di semester yang kedua, kita akan mempelajari perkembangan komputer. Di perkembangan komputer, kita mempelajari tentang dua aspek. Aspek pertama adalah sejarah perkembangan komputer, dan aspek kedua, dampak teknologi komputer. Sejarah perkembangan komputer antara lain dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan teknologi komputer dan perkembangan bahasa komputer. Dampak teknologi komputer mempunyai contoh perkembangan teknologi komputer, antara lain belajar daring yang selama ini kita sudah lakukan. Oke, buku elektronik. Buku elektronik bisa PDF, bisa flipbook, dan sebagainya. Ada robot, pembelajaran elektronik, komputasi awan, GPS, konsol permainan. Oke, kompetensi dasar. Ya, 3.3 menjelaskan sejarah perkembangan komputer dan dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. 4.3 menjadikan karya tentang sejarah perkembangan komputer dan dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Indikator. Yang pertama, menjelaskan sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, menjelaskan dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Yang ketiga, menyajikan karya yang berkaitan dengan sejarah perkembangan komputer. Dan yang terakhir, yang keempat, menyajikan hasil diskusi tentang dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Oke. Sejarah perkembangan komputer bagian A. Coba perhatikan berbagai komputer di sekitarmu. Coba sebutkan apa saja peran komputer dalam kehidupanmu. Berikut beberapa jenis komputer yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada telepon pintar atau smartphone. Ada komputer tablet, ya ini komputer tablet. Ada komputer jinjing atau laptop, biasa juga ada yang disebut notebook. Ya, komputer meja atau desktop komputer atau personal komputer atau disebut PC. Kini, komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk. Mulai dari komputer meja yang berukuran besar, yang tadi disebut desktop atau PC, laptop atau notebook yang mudah dibawa kemana-mana, hingga telepon pintar yang berukuran kecil dan praktis. Apakah kamu tahu bahwa zaman dahulu komputer memiliki ukuran yang besar? Bahkan ada yang sebesar ruangan. Ini adalah model rakitan Analytical Engine yang merupakan komputer mekanik pertama rancangan Charles Babbage. Ya, ini replika Z1. Ya, kalau replika udah kecil, tapi ini sebenarnya sangat besar. Yang disebut sebagai komputer pertama yang dapat diprogram. Z1 dibuat oleh Konrad Zuse. Colossus merupakan komputer listrik pertama yang dapat diprogram. Colossus dibuat oleh Tommy Fowler. ENIAC merupakan komputer digital pertama. ENIAC dibuat oleh G. Christopher Escar dan John Mauchi. Ya. Pertama, perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer terbagi atas beberapa generasi. Generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Berikut beberapa generasi dalam perkembangan teknologi komputer. Generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Oleh karena ukuran tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu pun cenderung besar.
Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC yang ukurannya hampir sama dengan 5 ekor gajah. Besar sekali bukan? Bagian B, generasi kedua. Dari tahun 1959 sampai tahun 1963. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum. Akibatnya, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil. Kerjanya lebih cepat dan harganya lebih murah. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070 ya atau 7070. C, generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Hingga kini, sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. Ya, ini adalah IC. Ukurannya lebih kecil, tetapi daya tampungnya lebih banyak. Generasi keempat, 1972 sampai 2010. Oke. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau prosesor. Ukuran prosesor yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop. Mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer hingga saat ini. Bagian E, generasi kelima. Ya. Ini 9-nya salah ya. Generasi kelima tahun 2010 sampai sekarang. Komputer generasi kelima merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh perkembangan AI adalah teknologi mengenal suara seperti di film Iron Man. Mulai awal pencetusannya, teknologi komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Semua ini tidak terlepas dari peran para ilmuwan yang berperan aktif dalam perkembangan teknologi tersebut. Perhatikan tabel sejarah perkembangan komputer di buku kalian pada halaman 77 sampai halaman 79. Oke, Bapak akan tampilkan, tapi Bapak nggak akan bacakan. Kalian bisa baca ya di video ini, karena ini cukup banyak.
Oke. Bapak udah sediakan juga filenya di Google Drive, bisa kalian download. Nah, tulisan ini bisa kalian klik untuk melihat, ya. Tapi ini dalam bahasa Inggris. Oke. Para penemu memiliki rasa ingin tahu dan kegigihan dalam mengejar impian. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Belajarlah dengan rajin dan janganlah menyerah dalam mengejar cita-citamu. Mungkin suatu saat kamu akan menjadi penemu benda yang akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Sekian materi perkembangan komputer sub pelajaran sejarah perkembangan komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyajian. Di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembukaan, maka selayaknya juga kita mengakhiri dengan doa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.